Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ergira Hana Fajaria dari Prodi Peternakan Universitas Brawijaya kelas 6 IC. Sebelumnya, saya ucapkan syukur terima kasih kepada Bapak Muhammad Anwar Hidayat MH selaku dosen kewarganegaraan yang telah memberikan pengerjaan kuis kali ini. Saya akan mengajak Anda semua untuk mengenal dekat dengan materi negara dan warga negara serta mengetahui studi kasus yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat sehari-harinya. Negara adalah kelompok sosial yang memiliki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, sehingga negara memiliki masing-masing peraturan yang sudah ditetapkan dan wajib dipatuhi oleh masyarakat yang menginjakan kaki di negara tersebut. Negara Indonesia sendiri memiliki peraturan tetap yaitu Undang-Undang Dasar 1945 serta pedoman hidup masyarakat adalah 5 sila dari Pancasila. Oleh sebab itu, Indonesia disebut dengan negara rukun Pancasila. Negara membutuhkan warga negara serta penduduk agar tujuan serta peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara dapat terwujud. Warga negara dan penduduk memiliki definisi yang berbeda. Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Setiap manusia yang lahir di bumi ini berhak menjadi bagian warga dari negara mereka masing-masing, sehingga mereka mendapatkan fasilitas untuk menunjang kehidupan mereka. Namun, di luar sana masih terdapat orang-orang yang belum mendapatkan kewarganegaraan mereka. Salah satunya seperti yang dialami oleh Eva Maulidiah, seorang gadis keturunan WNI yang lahir di Malaysia, namun dia tidak memiliki kewarganegaraan baik dari Malaysia ataupun Indonesia. Ibu Eva Maulidiah berasal dari Malaysia, sementara ayah Eva Maulidiah berasal dari Indonesia. Sebenarnya, hukum di Malaysia menganut ius sanguinis, di mana kewarganegaraan ditentukan atas dasar garis keturunan. Seseorang dapat diakui menjadi bagian dari warga negara Malaysia apabila orang tua mereka mempunyai kewarganegaraan Malaysia, baik dari kedua orang tuanya ataupun salah satunya saja. Sehingga berdasar menurut hukum ini, maka Eva Maulidiah seharusnya diakui menjadi warga negara Malaysia. Namun, terdapat kendala yang begitu fatal sehingga Eva Maulidiah tidak mendapatkan kewarganegaraan baik dari Malaysia ataupun Indonesia, yaitu tidak terdaftarnya pernikahan antara ayah Eva dan ibu Eva secara resmi di pengadilan di Malaysia dan juga Indonesia. Sebelumnya, mari kita menonton video dokumentasi mengenai Eva dan keluarganya. Ya, rindu, sangat-sangat rindu lah. Pengen sekali ya dimanjain sama ibu. Kadang nangis sendiri, ingat ibu, orang tua. Pengen banget dekatin oleh ibu, sayang sama ibu. Ya sedih ingat ibu. Ibu nggak tahu di mana. Aku carinya nggak tahu di mana. Semua aku nggak ada. Jadi susah lah. Pengen ketemu. Oke, selamat datang. Inilah rumah saya.
saya punya anak, tapi tidak bapak lah ceritanya begitu. Jadi buat laporan ke balai, bilang istri saya itu mengaku dia cuma mamak tunggal begitulah, ditinggalkan sama laki-laki. Kan paksa, sebab saya tidak ada dokumen. Setiap ada pengaduan-pengaduan yang ke kita, itu akan kita tindak lanjuti. Nah, masalahnya kasus ini selama saya di sini, saya belum pernah melihat atau mendapatkan pengaduan mengenai ini. Nah, seandainya apabila ada ini, tentunya kita tanyakan asalnya dari mana, ya, dari daerah mana di Indonesianya. Nah, kalau sudah itu kita akan mengontak pemerintah daerah setempat. Betulkah ini ada anak namanya ini yang sekitar berapa tahun yang lalu kira-kira ya meninggalkan wilayah? Adakah pengaduan dari orang tua ya? Tentunya orang tuanya kan kalau anaknya, padahal tentunya orang tuanya kan akan mencari kan, pasti mengadu kan. Nah, kita akan berkoordinasi, berkomunikasi dengan pemerintah setempat, dengan kampungnya, dengan lurahnya, dengan camatnya, sampai dengan ke tingkat kabupaten atau provinsi kita akan berkoordinasi. Nama saya Iva Maulidia, umur saya 19 tahun. Sedih, sebab tak boleh buat apa-apa. Macam nak pergi mana-mana pun takut kena tangkap dengan polis. Macam mana? Nak kata Indonesia bukan Indonesia, nak kata Malaysia pun bukan Malaysia. IC tak ada, saya duduk Malaysia, tak boleh buat kerja, tak boleh sekolah, cita-cita saya pun tak boleh saya nak teruskan. Dan sekarang adik kan, Tak tahu macam mana lagi. Sebab suami saya pun warga negara Indonesia, dia pun tak ada apa-apa, saya pun tak ada apa-apa. Saya takut nanti saya bersalin pun anak saya pun tak ada apa-apa juga. Sama macam nasib saya dengan suami saya lah. Tidak adanya kewarganegaraan pada seseorang memberikan dampak yang begitu buruk di kehidupannya sehari-hari, sama seperti apa yang dialami oleh Eva Maulidia. Ketika Eva Maulidia dilahirkan di rumah sakit sekitar Kuala Lumpur, karena tidak adanya surat nikah, maka konsekuensinya adalah nama ayah Eva Maulidia tidak tercantumkan di dalam akte kelahirannya. Dengan demikian hanya tertera nama ibunya saja yang bernama Rohimia. Namun ternyata Rohimia ini adalah identitas dari sepupu ibu asli atau ibu kandung Eva Maulidia. Akibat dari hal ini, Eva Maulidia digolongkan sebagai anak tanpa kewarganegaraan, sehingga dampak-dampaknya ia tidak boleh mengakses pendidikan di sekolah, tidak mendapatkan akses kesehatan secara gratis, tidak boleh bekerja secara resmi, dan yang terakhir tidak mendapatkan hak-hak lain sebagai warga negara. Sementara adik-adik Eva Maulidia sendiri telah sah menjadi warga negara bagian dari Malaysia. Hal ini kerap menimbulkan konflik serta kepedihan hati di lingkungan keluarganya, karena seperti di acara Lebaran, Eva Maulidia tidak dapat pulang kampung ke Surabaya karena tidak adanya identitas dari mana ia berasal. Eva Maulidia juga takut ketika ia akan bersalin atau memiliki anak karena anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan sama seperti nasib sebelumnya. Ia sangat takut jika lingkaran setan tanpa kewarganegaraan ini akan terus berputar di dalam kehidupannya, sehingga
generasi selanjutnya tidak akan memiliki kehidupan yang nyaman dan tentram. Sebetulnya selama ini Eva Maulidia telah melakukan segala hal agar ia mendapatkan kewarganegaraannya. Salah satunya adalah dengan jalur adopsi. Solusi untuk menempuh jalur adopsi ini dikarenakan ketika Eva berumur 12 tahun, ia justru mendapatkan identity card atau IC berwarna merah yang memberartikan dia adalah orang asing, bukan identity card berwarna biru yang memberartikan dia warga negara Malaysia. Hal ini juga dianjurkan oleh beberapa instansi yang disetujui oleh ayah Eva dan juga ibu Eva. Kendala-kendala lain juga dirasakan oleh Eva Maulidia ketika melakukan permohonan ini, seperti tes uji DNA guna merevisi akta kelahiran. Ia sudah menghabiskan banyak sekali dana, sekitar 13 juta rupiah hanya untuk bukti pendukung. Menurut pemerintahan Malaysia, proses pembuktian seorang anak berhak untuk mendapatkan status warga negara atau tidak memanglah memakan waktu yang begitu lama. Walaupun Eva Maulidia sudah berstatus tidak memiliki kewarganegaraan sejak ia lahir hingga hari ini, namun ia tidak ingin menyerah untuk selalu menyokong kehidupannya dan mendapatkan pengakuan sebagai warga negara Malaysia, tempat di mana ia dilahirkan dan juga ia dibesarkan. Sekian penjabaran negara dan warga negara dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.